Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Bapak Tony Setiawan. Baik, kita akan lanjut dari materi yang kemarin ya. Nah, sebelum kita lanjut ini, sebelum kita lanjut yang ini kemarin ya, yang ini saya akan menerangkan dulu. Jadi apa fungsi sebuah angket atau kuesioner? Nih, terus ini. Oke. Fungsi sebuah angket atau kuesioner itu untuk menggali data. Nah, data responden seperti apa yang digali? Nah, itu ada dua ya. Yang pertama itu ingin menggali pendapat atau opini. Yang kedua untuk menggali tindakan atau kebiasaan. Nah, dua pendapat ini akan dapat dibedakan pada opsi jawaban pada kuesioner yang kita buat nanti. Oke. Nah, untuk pendapat atau opini ini nanti bunyinya opsi jawaban. Jadi namanya pendapat ya berarti sangat setuju. Oke. Agak setuju atau kurang setuju. Ya, kurang setuju atau agak setuju. Kata-kata kurang ini karena banyak negatifnya, maka ada beberapa pendapat yang mengatakan gantinya AS, agak setuju. Nah, agak setuju kemudian tidak setuju, kemudian yang terakhir sangat tidak setuju. Nah, ini merupakan opsi jawaban untuk menggali data opini, ya, sangat setuju, agak setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, untuk opsi jawaban kuesioner yang untuk penggalian data tindakan, ini ya tindakan, maka pilihannya akan berbeda. Namanya juga tindakan atau kebiasaan. Berarti nanti selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah jelas secara bahasa ini untuk menggali data kebiasaan atau tindakannya. Saya datang tepat waktu. Nah, saya datang tepat waktu itu tindakan. Selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Seperti itu contohnya. Saya makan tepat waktu. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ada opsi pernyataan yang mengarah ke sini, yang mengarah ke sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya menggunakan HP dilarang bagi siswa saat sekolah. Nah, menggunakan HP dilarang bagi siswa saat sekolah. Itu kan opsinya sangat setuju, pilihannya agak setuju. Seperti itu contohnya. Jadi pernyataan-pernyataan yang mengarah ke pendapat atau opini. Kalau ini pernyataan-pernyataan yang mengarah ke tindakan atau kebiasaan. Nah, ada dua ya. Ada dua. Saya terangkan ada dua dulu. Karena nanti ada yang campur. Ini yang campur nanti kita bahas kapan hari saja. Kalau saudara sudah paham dua ini. Next ya. Nah, lalu kita kembali ke sini. Untuk kira-kira ya, untuk angket yang motivasi yang ingin saudara gali itu apa? Apakah opininya ataukah kebiasaannya? Ini kembali lagi kepada ini apa yang mau digali. Nah, kembali lagi pada indikator sesuai penelitian. Jadi saling bersambung, saling berkesinambungan. Jadi teori yang saudara angkat tadi dengan indikator yang saudara pilih untuk penelitian akan menentukan ini opsinya, apakah yang saudara gali itu untuk opininya ataukah untuk kebiasaannya, ataukah untuk dua-duanya. Nah, itu saudara harus matang dulu di situ. Makanya membuat kuesioner itu tidak semudah yang membalik telapak tangan.
Bisa dikatakan gampang-gampang susah atau susah gampang, tergantung saudara yang memahaminya. Oke. Lalu bagaimana dengan penyusunan ini tadi yang hubungannya dengan dua opsi ini, dua kategori opsi ini dengan sini. Oke. Kalau ini sebagai contoh yang ingin saudara gali itu pendapatnya, maka di sini buatlah pernyataan yang mengenai pendapat. Contoh semangat ya, contoh semangat. Tulis, semangat adalah jalan hidupku, misalkan. Ini kan hanya pemisalan. Oke. Maka dia tidak mungkin untuk mengarah selalu, sering, jarang, kadang-kadang. Oke. Ini lebih banyak ke selalu, lebih banyak ke sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Oke. Ini buat opsi yang positif. Oke. Kemudian buat opsi yang negatif. Buat opsi yang negatif. Oke. Opsi yang negatif, contohnya menjalani hidup tidak butuh semangat, misalkan. Oke, ini negatif. Seperti itu. Nah, butir pernyataan ini pinter-pinternya saudara dalam menyusun kalimat. Karena ini bisa saja kalimatnya ambigu, wah itu tidak boleh. Kemudian ada tata cara juga, ada ordetik juga. Ketika menyusun yang negatif ini diusahakan untuk tidak menggunakan kata negatif, contohnya tidak. Nah, kata-kata negatif ini memang agak bukan rumit ya, memang kompleks ya. Nah, kata-kata negatif ini diusahakan dihilangkan dulu. Jadi kata-kata negatif. Kata-kata negatif ini berusaha dihilangkan dulu. Contohnya tidak. Atau kata-kata yang mengarah pada kata-kata yang mengandung unsur jawaban. Contohnya, saya sangat setuju bahwa hidup perlu semangat. Contohnya seperti itu. Nah, sangat setuju di sini kan opsi jawaban. Itu tidak boleh dimasukkan di dalam ini. Karena nanti responden akan mengarah ke ini, akan terkecoh di sini. Nah, untuk yang kata-kata negatif yang dihindari tadi, silakan gunakan kata-kata ya memang maksudnya negatif tapi tidak mengarah langsung ke negatif. Memang itu seninya membuat kuesioner itu di situ. Contoh membuat kuesioner untuk merokok. Kalau yang positifnya, saya merokok minimal 1 kali sehari misalkan. Itu untuk menggali apakah dia pernah merokok. Dia kan jawabannya tidak pernah atau saya merokok tidak pernah. Tapi untuk negatifnya, rasa rokok begitu nikmat karena saya pernah mencobanya, katakan seperti itu. Berarti untuk menggali data, berarti itu memang untuk menggali data pernah merokok dan tidaknya. Ini contohnya seperti itu. Contohnya kompleks. Kalau saya jelaskan di sini memang agak panjang karena kasusnya berbeda-beda. Intinya saudara harus pintar-pintar merangkai kalimat di sini, sesuai dengan apa atau data apa yang ingin saudara gali. Dan memperhatikan etika-etika penyusunan kalimat seperti untuk yang kuesioner pernyataan negatif hindari kata tidak, dan untuk semua opsi positif atau negatif hindari kata yang mengandung unsur jawaban. Jadi kata kuncinya 2. Hindari kata yang mengandung unsur jawaban dan hindari kata negatif untuk opsi negatif. Termasuk menghindari opsi positif, kata-kata yang terlalu positif untuk opsi positif. Jadi biasa-biasa saja kata-katanya. Seperti itu. Bisa terima ya. Nah, setelah ini dibuat, nanti di sini kan ada banyak. Kalau satu indikator ada 4, berarti kalau 10 indikator ada 40. Nah, untuk nomor di sini ini nomor urut. Jadi angket
angket sebaiknya ini tidak urut 1, 2, 3, 4, ini tidak. Tapi urutannya nanti ini bisa diacak. Ini nomor 3, ini nomor 10, ini nomor 15, ini nomor 2. Nah, contohnya seperti itu. Ini ada kalimat ya. Ini nomor 5, ini nomor 11 dan sebagainya, tidak urut. Nah, ini nomor di mana? Ini adalah nomor di sini. Jadi ketika saudara menyusun angket, karena ini modelnya masih konvensional, nanti saya beda cerita. Ini seperti ini. Nah, ini angket. Di atasnya ada petunjuknya ya, petunjuk pengisian. Nah, ini angket. Nah, ini pernyataan. Ini nomor. Nah, ini jawaban ya. Oke, katakan selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, ini nomor yang ini tadi. Oke, kalau di sini kalimat ini pernyataan ini nomor 3, berarti nanti taruh di nomor 3. Nah, ini pernyataan nomor 10, nanti taruh di nomor 10. Nah, ini nomor 2, berarti taruh di nomor 2. Oke, usahakan tidak urut. Saya tidak urut. Tapi saudara harus punya bank datanya. Nanti ketika rekapitulasi data seperti itu. Nah, bisa diterima ya. Ini kalau yang konvensional. Tapi kalau yang zaman sekarang, ini kan bisa saja menggunakan Google Form. Oke. Kalau Google Form acaknya gampang. Acaknya mudah kalau pakai Google Form.